A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin, jamaah salat maghrib, lanjutkan dengan salat Isya. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan perlindungan dari Allah dengan sebaik-baiknya perlindungan. Mudah-mudahan kita semuanya adalah orang-orang yang dijaga oleh Allah di dunia dan kelak diberikan tempat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dititipkan rezeki-rezeki yang diberkahi oleh Allah, kehidupan yang berkah, usia panjang yang barokah, dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang yang bisa melampaui kesulitan ini insyaallah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ikhwani fiddin rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa berkumpul bersua di majelis ini. Sekali lagi kita sudah memasuki bulan Sya'ban. Betul ya? Kita masuk bulan Sya'ban. Ya. Kita ayo alon-alon kita berdiskusi, kita mempersiapkan diri. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dirindukan bulan Ramadan. Mudah-mudahan Sayyidur Ramadan, yaitu Allah Azza wa Jalla, pemilik bulan Ramadan yang menjanjikan ribuan kebaikan, yang menjanjikan ribuan kemuliaan, yang menjanjikan semua kebaikan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dijanjikan itu. Kita orang-orang yang dipilih oleh Allah, mudah-mudahan insyaallah. Amin Allahumma amin. Oleh karena itu hadirin sekalian dimuliakan oleh Allah, karena sudah memasuki Sya'ban, maka saya ingin menyampaikan persiapan ini. Hadirin sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya dan kita semuanya sudah mahfum. Ini dalil yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada saya dan kita semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ayat yang Allah panggil saya dan kita semuanya secara khusus. Yang dipanggil oleh Allah khusus hanya orang mukmin, tidak semua orang. Ya, tidak semua orang, tidak semua muslim pun ada yang tidak mampu menerima panggilan ini. Betul apa betul? Gitu. Ya. Puasa ini amal hati ya hadirin sekalian, enggak main-main. Sampai Allah Azza wa Jalla di dalam hadis qudsi, as-saumu li wa ana ajzi bi. Puasa untukku. Puasa untuk Allah. Dan Allah langsung yang memberikan pahala itu. Allah langsung yang memberikan ujrah. Allahu Akbar. Karena kemuliaan Ramadan inilah hadirin sekalian, maka saya dan kita semuanya perlu mempersiapkan diri. Karena prinsip dasar Ramadan Allah turunkan kepada manusia, khususnya kepada orang mukmin, la'allakum tattaqun, supaya saya dan kita semuanya ini menjadi orang mukmin yang paripurna. Orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu orang yang hatinya, ucapannya dan dohirnya sama. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang ucapannya sama dengan tindakannya. Allahu Akbar. Indah sekali. Ya, kalau orang bertakwa dijanjikan oleh Allah kemenangan, dijanjikan oleh Allah ketenangan. Itu orang yang bertakwa saja. Ya. Dan mudah-mudahan saya dan kita semuanya yang dipanggil oleh Allah itu. Inilah kalimat nida untuk antum semuanya. Yang paling penting hadirin sekalian dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita siap menerima tamu ini. Jangan berpikir bahwa baru masih 1 bulan, tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jauh hari sebelum Ramadan datang, ketika memasuki bulan Rajab diajarkan doa. Diajarkan doa oleh Rasulullah kepada saya dan kita semuanya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna fi Ramadan. Ya Allah, berkahi kami, jadikan kami ya Allah di bulan Rajab ini adalah bulan yang penuh keberkahan. Kita minta, dan itu bulan mulia luar biasa, dan sudah selesai. Hadirin sekalian, kita semuanya faham, makanya ngaji diulang-ulang.
Siapa yang melakukan sedekah di bulan Rajab, maka sedekahnya dilipat gandakan 10 kali lipat dibandingkan di luar bulan Rajab. Siapa yang puasa di bulan Rajab, pahalanya dilipat gandakan 10 kali lipat kebaikannya di luar bulan Rajab. Tapi siapa yang melakukan keburukan, kejahatan di bulan Rajab, maka dosanya pun dilipat gandakan 10 kali lipat dosanya. Dan itu sudah kita lewati. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang rugi, tidak termasuk orang yang menyesal, karena bulan Rajab sudah melewati kita semuanya. Kita masuk di bulan Sya'ban. Sya'ban ini, mohon maaf, tidak termasuk bulan suci, tidak termasuk bulan mulia yang disebutkan oleh Allah di Al-Quran. Tetapi kata Nabi, bulan Sya'ban ini bulan yang diabaikan oleh manusia. Kalau istilah saya dan kita semuanya, istilah umum namanya bulan kejepit. Bulan kejepit. Antara 2 bulan mulia besar, Rajab, Ramadan. Sya'ban tidak. Tetapi hadirin sekalian, ada amal sunnah yang luar biasa yang harus kita siapkan. Apa itu? Kata Aisyah radhiyallahu anha, dan hampir-hampir saja aku tidak menemukan Rasulullah berbuka puasa ketika di bulan Sya'ban. Artinya apa? Di bulan Sya'ban puasanya lebih dikencengkan lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya dan kita semuanya menginginkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menginginkan kebaikan dari salawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menginginkan kehidupan yang kelak mendapatkan syafaat, bukan hanya syafaat di akhirat, tetapi mendapatkan akhlak, kebaikan, keberkahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka fattabi'uni, ikuti kanjeng Nabi, ikuti Rasulullah. Bangun apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban ini. Apa saja yang harus kita siapkan? Ini kita harus menyiapkannya. Hadirin sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya dan kita semuanya tadi sudah saya sampaikan muttaqin. Bahkan di dalam Al-Qur'an surat 3 ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatun arduhas samawati wal ard. Kita disiapkan surga yang luasnya bumi dan langit. Disuruh apa? Wasari'u ila maghfirat. Ayo hari ini kita berbondong-bondong minta ampun kepada Allah. Salat harus kita jadikan betul, ya Allah ampuni kami ya Allah. Kalau ada di antara sahabat-sahabat saya jamaah semua punya hutang besar, datang kepada Allah dalam sujud, sholat 2 rakaat, minta sama Allah diselesaikan, biar diselesaikan oleh Allah. Kalau ada saya dan kita semuanya, hati kita ini belum nyatu dengan pasangan karena masalah ekonomi atau masalah apapun, minta sama Allah, ya Allah Engkau yang membolak-balikkan hati, ya muqalliban qulub tsabbit qalbi, tetapkan hati kami ya Allah, agar cinta kami tidak terberai karena kesalahan kami. Cinta kami hanya kepada Engkau yang menurunkan cinta kepada pasangan kami ya Allah. Jangan Engkau cerai beraikan kami karena kesalahan kita semuanya. Kita minta sama Allah. Ini bulan yang luar biasa yang Allah titipkan kepada kita semuanya. Maka muttaqin itulah yang disempatkan oleh Allah. Siapa orang muttaqin itu? Hadirin sekalian dimuliakan oleh Allah, disiapkan surga yang luasnya bumi dan langit. Jangan berpikir hanya nanti kelak di akhirat, hari ini disiapkan oleh Allah. Untuk siapa? Saya dan kita semuanya. Bagaimana cara mewujudkan muttaqin? Ini yang kita bicarakan, ayo kita diskusikan bolak-balik. Yang paling sederhana, saya sering mengingatkan diri saya pribadi, apa hal sederhana yang bisa kita lakukan mendapatkan surga yang luas bumi dan langit. Satu, ini sederhana. Hadirin sekalian dimuliakan oleh Allah SWT. Setiap pagi sedekah. Kelihatan sederhana. Sedekah kepada siapa? Kalau nggak bisa memberikan orang lain, sedekah kepada seekor kucing, sedekah kepada binatang. Setiap pagi, sederhana. Niatkan karena Allah. Kalau nggak mampu memberi, sebelum sholat subuh berangkat, bismillah, sedekahkan kaki ini melangkah ke masjid. Bismillah ya Allah, jika kami sulit di dunia ya Allah, mudah-mudahan setiap langkah kami menggugurkan dosa kami. Jika kami sulit ya Allah, buka pintu langit, datangkan rezeki kami dari jalan yang Engkau ridhoi ya Allah. Allah pasti buka. Kalau kita punya penyakit, minta sama Allah, ya Allah Engkau yang menyembuhkan kami. Wa na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau ya Allah dari gangguan makhluk yang nampak maupun tak nampak, orang yang dengki, orang yang seterusnya. Kita minta sama Allah. Apa masalah saya dan kita semuanya? Surga yang luasnya bumi dan langit disiapkan Gusti Allah. Ini yang ayo kita bangun. Apa yang bisa kita lakukan? Sederhana saja. Saya bangga
sendal-sendal di masjid. Kalau misalnya kita berangkat nggak sempat nata sendal, ditata oleh anak-anak muda, dia karena Allah dia melakukan itu jalan-jalan surga. Ada hadis yang masyhur Bapak Ibu sekalian, di zaman Rasulullah SAW ada orang berangkat ke masjid, Pak. Itu melewati lorong menuju ke Madinah, Masjid Nabawi. Itu dia biasa pakai pakaian jubah lusuh, biasa setiap hari dipakai. Kita ini kalau pakaian seneng itu mesti kita pakai. Itu setelah dalam perjalanan sebelum sampai masjid itu selalu terdengar orang yang merintih kedinginan. Merintih kedinginan ya. Dicari suara merintih kedinginan itu. Madinah itu kalau kadung dingin itu bisa minus. Ya. Dahulu bisa sampai minus. Walaupun nggak sampai salju, tapi kalau angin kenceng dingin itu luar biasa dinginnya. Itu ada orang merintih kedinginan di antara lorong gedung rumah-rumah itu. Kemudian ada seseorang yang pakaian lusuhnya itu dia mencari dan ketemu itu. Dilepas bajunya ini, dipakaikan orang yang merintih kedinginan itu. Kemudian dia pulang ngambil pakaian yang terbaik, dia berangkat lagi ke masjid. Besoknya hadirin sekalian dilakukan oleh Allah SWT, ia sakaratul maut. Ketika sakaratul maut itu ditunjukkan oleh Allah amal yang terbaik. Mohon maaf, ini sahabat Rasulullah. Ditunjukkan amal yang terbaik. Dan amal yang terbaik itu adalah pakaian lusuh yang diberikan kepada orang yang merintih kedinginan tadi itu, dikasihkan. Kemudian ia berkata, laula, andai kata aku bisa memberikan yang terbaik, akan aku lakukan ya Allah, tapi kesempatan itu tidak ada. Dia menyesal yang luar biasa. Maka hari ini saya dan kita semuanya diberikan kesehatan, diberikan kekuatan pikiran, diberikan rezeki, diberikan kemampuan, diberikan pikiran cerdas, diberikan kaki muda melangkah, belum asam urat, ayo berangkat, bismillahirrahmanirrahim, sholat berjamaah, ngaji yang benar. Pakok tanya kalau tidak mengerti dan seterusnya. Mudah-mudahan ini adalah bagian dari ikhtiar yang kita lakukan agar mendapatkan sifat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat muttaqin. Mudah-mudahan insyaallah, Allahumma amin. Hadirin sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini nanti kita jadikan sebagai bahan diskusi. Mudah-mudahan ada waktunya. Apa yang perlu kita lakukan dalam menyambut bulan Ramadan hadirin sekalian? Yang pertama hadirin sekalian, ayo kita siapkan persiapan spiritual. Siapa yang siapa yang mempersiapkan diri untuk menerima tamu agung yaitu bulan Ramadan, kemudian usianya tidak sampai kepada bulan Ramadan, karena ia gembira menyiapkan bulan Ramadan itu, maka ia mendapatkan sempurna pahala di bulan Ramadan. Itu nikmatnya orang mukmin. Siapa yang hari menyiapkan itu semuanya, kemudian besok, kemudian Allah panggil ia, ruhnya dipanggil, ia gembira menunggu, wa balighna fir Ramadan, ya Allah sampaikan usia kami di bulan Ramadan. Tetapi bulan Ramadan belum datang, ia sudah dipanggil oleh Allah ke rahmatullah. Sesungguhnya ia mendapatkan semua kebaikan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita siapkan mulai hari ini. Kita tidak tahu usia saya dan kita semuanya seberapa panjang, seberapa besar dosa dan keburukan kita, saya dan kita semuanya tidak tahu. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala kita minta agar Allah ampuni dosa kita, sehingga kita bisa menerima tamu agung yaitu bulan Ramadan itu. Apa yang mesti kita lakukan? Persiapan spiritual. Apa itu? Doa. Apa doa? Doanya adalah ini hadirin sekalian, ayo saya pandu sama-sama, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan semua kebaikan di bulan Ramadan. Allahumma sallimni ila Ramadana wa sallim li Ramadana wa tasallamhu minni mutaqabbala. Allahumma sallimni ila Ramadana wa sallim li Ramadana wa tasallamhu minni mutaqabbala. Allahu Akbar. Ya Allah, antarkanlah aku hingga sampai bulan Ramadan. Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, mudah-mudahan kita semuanya panjenengan semuanya, ya Allah, apa yang dijanjikan oleh Allah semuanya di bulan Ramadan Allah penuhi untuk antum, untuk kita semuanya, karena kita minta. Ya. Wa sallim li Ramadana ya Allah. Antarkan ya Allah kami, antarkan bulan Ramadan itu kepadaku ya Allah.
wa tasallamhu ya Allah, dan terimalah minni seluruh amalanku ya Allah di bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan andai kata ada di antara saya dan kita semuanya tidak sampai bulan Ramadan usianya, mudah-mudahan Allah ampuni, Allah dapatkan semua kebaikan, termasuk satu malam yang nilainya 1000 bulan, lebih baik daripada 1000 bulan, karena saking istimewanya. Ini harus kita siapkan hadirin sekalian. Jadi jangan main-main. Kalau nggak hafal, ya Allah, mudah-mudahan kau sampaikan usia kami sampai bulan Ramadan ya Allah, agar kita semuanya bisa memperbaiki diri menjadi lebih baik, menjadi hamba Allah yang lebih baik, bisa lebih mudah bersyukur. Apapun yang Allah titipkan ini ya Allah, tetap kami terima, ridho. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena kehidupan ini hanya giliran. Nggak usah bangga. Bangga itu bahasa Inggrisnya gumon. Tahu gumun? Apa gumun? Apa gumun? Hah? Hah? Heran, tidak usah. Ada orang yang dititipkan kekayaan yang luar biasa, besok akan dibalik oleh Allah. Antumnya nggak punya akan dikasih itu. Hidup ini hanya nunggu giliran. Ada yang nggak punya, besok punya. Ada yang hari ini punya, besok nggak punya. Begitu hidup ini. Jangan khawatir. Nggak usah gumun dengan orang, nggak usah kagum, nggak usah heran. Bagi Allah, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Bagi Allah memuliakan mudah, Allah menghinakan pun mudah. Jangan khawatir. Nggak usah khawatir kehidupan ini. Allah pasti gilirkan. Maka siapkan, ini persiapan spiritual, banyak berdoa kepada Allah. Kemudian yang kedua, hati gembira. Ayo gembira. Jangan sampai Anda di antara kita pikirannya begini, Allah Ramadan teko meneh, Allah sumpek meneh, poso meneh. Jangan. Ayo kita gembira datangnya bulan Ramadan, kemudian kita siapkan sekarang. Yang ketiga, saling memaafkan. Ayo, nih lebih-lebih jamaah yang sering ketemu, yang guyonan sering, ya. Itu saling ridho. Lebih-lebih antara kita dengan orang tua, antara orang tua dengan anak-anak kita. Yuk, jangan biasa-biasa Ramadan datang, anak-anak kita juga siapkan. Saling memaafkan, ya. Itu datangnya sebelum Ramadan. Jadi jangan sampai ada di antara orang Islam kalau di bulan Sa'ban meminta maaf malah dibilang begini, durung riyo kok njaluk maaf gitu. Jangan sampai begitu, ya. Kemudian dari sekali dilakukan oleh Allah, menata hati dan taubat kepada Allah. Kanjeng Nabi ngajarin doa, bukan doa di kuburan, tapi doa di mana kita rukuk dan sujud. Tapi apakah boleh kita ini mendoakan orang tua kita yang sudah mendahului kita di kuburan? Boleh, ziarah boleh, nggak ada masalah. Tetapi jauh lebih penting adalah kesiapan hati saya dan kita semuanya menerima bulan Ramadan. Yang kedua hadirin sekalian, persiapan fisik. Panjenengan kalau kedatangan tamu apa yang akan dilakukan? Kalau ada tamu datang, apa yang kita lakukan? Masak, betul? Menyiapkan tempat yang bersih, betul nggak? Betul nggak? Betul. Ya. Bahkan kalau yang datang presiden, mungkin rumah kita dicat dan seterusnya, betul nggak? Nah, Ramadan juga begitu, karena Ramadan itu, mohon maaf, apa yang ada di bulan Ramadan itu? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Turun malaikat. Kemana malaikat? Tidak hanya di masjid, tidak hanya di rumah. Aktivitas saya dan kita semuanya banyak di rumah. Bagaimana caranya rumah saya dan kita semuanya didatangi malaikat membawa rahmat Allah di bulan Ramadan? Gitu. Apa yang mesti kita lakukan? Rumah kita jaga kebersihannya. Rumah kita siap menerima tamu yang agung itu. Dan termasuk istri saya dan kita semuanya, kita jadikan mereka untuk memperbanyak ibadah di rumah-rumah itu. Membaca Al-Quran, sholat taraweh, sholat sunnah. Ayo kita jadikan rumah itu, Masya Allah, luas jadi sholat begitu. Jangan malah TV-nya yang paling dibesarkan, tujuannya untuk dengar adzan. Cuman saat yang sedang adzan itu aja yang ditunggu, jangan gitu. Gimana caranya rumah kita walaupun kecil tetapi ditata kembali. Jangan terbalik Bapak Ibu sekalian, ya. Kita ini sudah kadung biasa membersihkan rumah, ngecat rumah pada saat menjelang apa?
menjelang hari raya, menjelang Idul Fitri. Ini kesalahannya, sehingga sampai sibuk beli baju, beli cat, ngecat, sampai sibuk itu sampai membatalkan puasa. Betul apa betul? Ada yang begitu kira-kira? Gitu. Istri kita saking sibuknya bikin kue sampai bolak-balik lupa ngicipi samangkok. Ini masalah. Padahal apa? 10 hari yang terakhir adalah kebaikannya lebih baik daripada 10 pertama, 10 kedua. Begitu. 10 hari yang terakhir, ya ibaratkan sudah mau final, tentunya sudah banyak yang tereliminasi. Betul apa betul? Ini yang harus kita persiapkan. Iktikaf, kita menyiapkan iktikaf, bapak-bapak iktikaf, ya. Anak-anak iktikaf, istri iktikaf, di mana? Di rumahnya. Bagaimana rumah itu? Kata Nabi, jangan engkau jadikan rumahmu seperti makobir, kuburan. Kenapa? Karena tidak dipakai sholat. Yang harus kita pahami begitu. Bahkan mohon maaf, sholat-sholat sunnah di bulan Ramadan perbanyak di rumah, itu jauh lebih utama untuk menjadikan rumah saya dan kita semuanya didatangi malaikat-malaikat yang dipimpin oleh Ruhul Kudus, yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Sampai kapan? Sampai fajar. Sipnya malaikat itu 2 kali sip. Jadi ketika maghrib, ketika matahari mau terbenam sampai matahari mau muncul, itu sipnya malaikat, ya. Kemudian nanti pagi sampai matahari terbenam lagi, itu juga ganti sip berikutnya malaikat itu. Masya Allah. Jadi hadirin sekalian dimuliakan oleh Allah, kita siapkan ini, ya. Membersihkan tempat tinggal, menyiapkan modal. Apa modalnya? Modal itu bukan modal untuk belanja, modal untuk kita sedekahkan. Bayangkan hadirin sekalian, seteguk air mineral yang kita berikan kepada orang yang sedang berpuasa mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang berpuasa. Ayo kita berbondong-bondong membantu orang lain untuk bisa berbuka puasa. Allahu Akbar. Itu luar biasa. Bayangkan antum kalau bulan Ramadan di Mekah itu sampai ada brokernya, Pak. Sampai ada pesuruh orang-orang agnia itu untuk memaksa orang mau menerima pemberiannya. Itu kalau sedekah kurma itu bukan 1, 2, bahkan orang kalau mau dikasih sekerdus. Karena menginginkan kebaikan yang luar biasa di bulan Ramadan itu. Saya dan kita semuanya juga begitu. Gimana caranya? Setiap hari saya berbuka, bukan meminta makanan yang ada di masjid, saya juga bawa makanan dari rumah untuk saya campur bersama dengan orang-orang yang ingin sedekah. Dan itu adalah kebaikan yang luar biasa. Lebih-lebih nih, mohon maaf, boleh nggak begini Ustaz? Saya bawa makanan, saya niatkan, ya Allah, saya punya penyakit, mudah-mudahan penyakit saya diangkat oleh Allah. Boleh, tawasul lah dengan amal soleh itu. Kalau kita punya hajat boleh. Ya Allah, saya ini ada penyakit, ya Allah, mudah-mudahan dengan sedekah ini Engkau angkat penyakit kami. Boleh nggak? Boleh. Itu namanya tawasul. Minta doa sama orang-orang yang sedang berpuasa itu. Kenapa? Karena mereka yang sedang berpuasa itu tidak ada hijab antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Siapa yang paling pantas kita meminta doa? Bukan guru, bukan ustadz, bukan ulama. Antum semuanya ini para waliullah. Para waliullah itu nggak nampak. Ya. Ini waliullah ini. Ya. Ada yang pakai udeng, megang tasbih. Ada yang nggak pegang tasbih, ketoknya pakai kaos biasa. Ada yang baju putih, walaupun maskernya cuma dicanggut, bisa jadi waliullah itu. Ya. Ada yang belum tentu pakai sorban, belum tentu pakai jubah. Kita nggak tahu waliullah siapa, waliullah itu. Kita minta doa mereka, ya Allah, mohon untuk didoakan kami agar diberikan iman Islam tetap seterusnya. Boleh begitu. Itu kalau orang-orang yang sedang berpuasa. Menjaga kesehatan, ayo jaga kesehatan. Jangan, mohon maaf nih, jangan sampai puasa malah tambah tidur aja, itu tidak boleh. Cukup istirahat, olahraga yang bagus. Berikutnya hadirin sekalian, ini persiapan ibadah. Apa persiapan ibadah? Membayar hutang puasa. Kapan? Sekarang. Ustadz, saya nggak punya hutang puasa. Orang tua yang sudah meninggal dunia, sedangkan ia masih punya hutang puasa, ahli warisnya wajib membayar hutangnya. Orang tua saya sudah meninggal, tapi saya tidak tahu. Tapi saya rasa dia punya hutang puasa. Antum wajib membayarnya. Ada berapa keluarga bagi? Kalau kami tidak mampu, bagaimana Ustadz? Bayar fidyah. Kami punya orang tua Pak Ustadz, tapi sudah tua. Kalau ditanya mesti puasa, tapi sebenarnya saya tahu dia makan. Bagaimana caranya? Kalau sudah tua,
Fa in yutiqunau fidyatun. Kalau dia nggak mampu, bayar fidyahnya. Siapa yang nanggung? Anak-anaknya. Siapa anak-anak itu? Anak-anak yang ahli warisnya. Kapan harus selesaikan? Sebelum bulan Ramadan. Kenapa begitu? Karena hutang bulan Ramadan tahun lalu, masa expirednya adalah bulan Ramadan sekarang. Itu jangan ditunda-tunda. Maka wajar kalau rezeki kita ditunda oleh Allah, kesulitannya dilipat gandakan oleh Allah. Kenapa? Kata Allah di dalam hadis qudsi, hutang kepadaku wajib lebih utama untuk diselesaikan setelahnya. Setelah itu hutang-hutangmu kepada manusia wajib engkau lunasi, karena hutang adalah hutang. Yang kedua, menjaga kualitas ibadah. Ibadah ini ditingkatkan kualitasnya. Mohon maaf nih, bukan jumlahnya tapi kualitasnya. Bagaimana kualitas itu? Bacaannya, gerakannya, berdirinya, rukuknya, sujudnya. Rasakan kita ini sedang berdialog dengan Allah. Pakaiannya rasakan, bukan jumlahnya dibanyakin sekian puluh rakaat, tetapi kualitasnya tidak terjaga, bacaannya tidak benar. Itu justru mendatangkan keburukan, bahkan mendatangkan dosa dari Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun." Celakalah orang yang sholat. Maka jangan sholat cepat kayak bebek mandi, jangan. Jaga kualitasnya. Puasa juga begitu. Merefresh ilmunya ditambah. Apa yang mesti dilakukan, apa yang tidak boleh, yang makruh, yang wajib, yang sunnah dibangun. Kemudian yang berikutnya adalah memperbanyak sedekah. 1, 2, 3. Kalau sampai di sini silakan kalau ada pertanyaan. Ayo, menambahkan juga boleh. Biar nggak terlalu ini nanti. Ayo, sambil silakan. 1, 2, 3, 4. Ada pertanyaan? Oh, gitu. Langsung aja, saya nggak catat, langsung tanya, langsung saya jawab. Silakan, ayo bapak-bapak tanya atau misalnya nambahkan juga boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, masalah hutang puasa ini bagaimana kalau seandainya dulu waktu kita masih muda terlalu banyak puasa yang kita tinggalkan. Nah, terus untuk menggantikan puasa yang terlalu banyak ditinggalkan, bagaimana caranya Pak Ustaz? Dan apakah puasa kita setelah kita sekarang mulai menyadari tentang kesalahan kita itu, apakah diterima tak puasa kita gitu? Karena sebelumnya terlalu banyak dan itu harus dibayarkan gitu. Ya. Terus yang kedua, masalah itikaf itu Pak Ustaz, bisa tak kita mengikuti di saat-saat hari-hari ganjilnya di 10 malam terakhir gitu? Ya. Apakah atau harus penuh itu 10 malam itu kita ikuti di masjid itu? Ya. Di masjid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah gini, bagus, ayo kita jadikan majelis diskusi begitu ya. Hutang, sebentar nanti langsung sambung ya. Hutang wajib dibayar, karena saya nggak catat tadi takutnya lupa. Hutang wajib dibayar. Ustadz sudah sangat banyak. Ingat, nggak bisa, nggak ada pemutihan hutang puasa itu, nggak ada. Taubat saja nggak cukup. Ya, nggak cukup. Ingat, kapan dulu edan? Usia berapa? Kira-kira sampai usia berapa? Lebihkan. Kalau usia 9 tahun sudah balik belum puasa, 10 tahun juga nggak puasa, usia 11 tahun nggak puasa, sampai usia 20 tahun nggak puasa, usia 21 tahun baru sadar. Ya, tapi kadang-kadang puasa, kadang tidak. Tambahkan saja sampai usia 9 sama sampai 25 tahun. 9 ke 25 berapa tahun? 15 tahun lah kira-kira begitu. Ya, kali 30 hari. Ini kita ambil paling maksimal, karena puasa ada 29 hari. Kali 30 hari. Berarti 15 kali 9 berapa hari sekalian? 450 hari ada? Betul nggak? 15 kali 30 berapa? 450 hari. 450 hari ini masih mending. Bagaimana Ustadz? Antum kalau membaca kitab fikih sunnah, ada 4 mazhab di situ. Fikih sunnah Sayyid Sabiq. Bagaimana Ustaz? Ada 2 pendapat.
Yang pertama, engkau harus puasa selama itu setiap hari. Kenapa? Karena kita tidak tahu usia kita, bisa jadi 1 bulan ke depan, 2 bulan ke depan, 3 bulan ke depan. Kalau kemudian kita mati sudah niat, maka tinggal melanjutkan anak cucu kita. Kalau misalnya dia tahu, tapi kita masih punya hutang. Maka pendapat yang kedua, ikuti dengan membayar fidyah. 450 hari bayaran fidyahnya memberikan makan 450 orang. Atau mohon maaf nih, kalau enggak per orang begitu, kita jadikan barang saja. Ya, beberapa ulama misalnya Syekh Yusuf Qaradawi itu boleh lebih ringan, karena prinsip agama itu di dalam Al-Qur'an surat 2 ayat berikutnya tentang bab puasa tadi itu surat 2 ayat 184 itu ada yuridullahu bikumul yusra. Ya, Allah menghendaki kemudahan. Wa ma yuridu bikumul usra, Allah tidak menghendaki kesulitan. Caranya misalnya nih, kita ganti dengan membayar fidyah. 1 kali makan setengah kilo beras cukup nggak? Cukup nggak Bapak sekalian? Setengah kilo beras dengan 1 telur cukup nggak? Iya? Setengah kilo cukup, bisa pakai makan 1 hari untuk 1 orang? Kurang apa lebih? Hah? Setengah kilo nggak habis, cukup ya berarti kan? Anggap aja setengah kilo Pak. Setengah kilo itu kan kalau 450 orang itu kan, kalau 1 kilo kan 400 kilo, berarti 400 dibagi 2 berapa? 225 kilo, gitu? Tambahin telur, kasihkan kepada fakir miskin beberapa jumlah, nggak harus banyak orang, 1 orang fakir miskin sudah mengganti itu, maka cukup. Ya, kemudian kalau mampu berpuasa, wa antasumu khairul lakum, puasa karena puasa itu lebih baik. Tapi jika belum mampu berpuasa tapi sudah membayar fidyah, kemudian meninggal dunia, maka tidak punya utang, karena fidyah itu pengganti kafaratnya puasa. Gitu. Masih mending 15 tahun. Ada orang 50 tahun tidak pernah puasa. Gitu. Tapi harus dibayar, tidak bisa. Pemutihan tidak bisa. Caranya tadi itu, kasih makan aja orang miskin, ya. Atau konversi aja dengan barang tadi itu, setengah kilo kali berapa yang ditinggalkan, kasih tambahin apa, kemudian sedekahkan itu kepada mereka untuk mengganti fidyah kita, maka itu sudah cukup. Itu. Ya, ini yang bisa kita lakukan. Jangan abaikan, demi Allah, hutang kepada Allah wajib dibayar. Jangan main-main. Hari ini kita lupa, Allah tidak lupa. Catatan di kanan dan catatan di kiri nanti ditunjukkan oleh Allah ketika kita dibangkitkan oleh Allah, yaumul ba'ats. Celakalah orang yang hari ini punya kemampuan tapi dia tidak mau membayar apa yang hutangnya kepada Allah. Itu celaka yang luar biasa. Jangan sampai seperti orang-orang munafik di surat Al-Munafikun itu, ya, minta ya Allah hidupkan aku, ya Allah, aku pasti akan sedekah, aku akan bayar hutang-hutang itu, gitu. Dan tidak akan ada penyesalan itu yang dibayar ketika kita sudah mati. Ini yang harus kita lakukan. Kemudian dari sekali dilakukan oleh Allah. Pertanyaannya kedua tadi itu adalah, ya kan nggak saya catat, iktikaf. Sebenarnya yang paling afdol itu selama berpuasa, selama berpuasa atau 10 hari yang terakhir full, yang paling afdol. Tapi boleh nggak iktikaf 1 jam atau ganjil-ganjil? Boleh. Di kalangan ulama itu boleh, tidak ada masalah, ya. Jadi misalnya ambil ganjil saja itu boleh. Jangankan ganjil saja, cuman 1 jam saja boleh. Bapak misalnya sholat duhur, sholat asar atau sholat maghrib sampai isya, sampai tarawih misalnya, datang ke masjid niat iktikaf. Niat saya iktikaf ya Allah lillahi ta'ala, maka sudah tercatat iktikaf. Kemudian pulang, nggak ada masalah. Atau malam hari dia datang tinggal di masjid iktikaf, itu boleh. Ya, itu tidak ada masalah. Yang paling afdol memang tinggal di masjid, meninggalkan semuanya. Itu yang paling afdol. Tetapi para ulama, jumhur ulama boleh, tidak masalah. Itu. Mestinya kalau ada kesempatan ambillah, paling tidak 10 hari yang pertama full, gitu ya. Jangan ngambil ganjil-ganjilnya, karena kita tidak tahu yang ganjil sebenarnya di hadapan Allah. Ganjil menurut kita belum tentu ganjil menurut Allah, betul enggak? Gitu ya. Jadi itu kaidahnya. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, muazin atau bilal itu kalau menurut hukum agama Islam itu wajib atau sunnah, Pak? Yang pertama. Kedua, muazin atau bilal itu sudah ada sejak dari zamannya para nabi-nabi seperti Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, atau ada sejak zamannya Nabi Muhammad? Iya. Kedua, ketiga, saya pernah baca hadis katanya kalau muazin itu kalau mati meninggal dunia itu dijamin masuk surga. Di surga itu insya Allah nanti sederajat dengan para suhada. Apakah itu benar demikian? Iya. Keempatnya, Wah kayak kalau ki kata catat tuh ya. Siji-siji ya. Yang keempat, kalau dalam agama Islam kalau orang mati meninggal itu biasanya di kuburan, Ya. ada yang diajarkan dan di rumah. Iya. Keduanya, begitu pula ibu yang melahirkan anak, biasanya anaknya sering Ya. diajarkan mau di rumah. Iya. Pertanyaannya itu apakah dalam agama Islam itu ada tuntunannya? Gitu? Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muazin dan Bilal berbeda. Ya, Bilal itu yang azan. Bilal yang azan. Muazin itu orang yang azan. Dulu zaman Nabi namanya Bilal. Diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bilal yang azan. Ya. Hukumnya azan itu apakah sunnah? Wajib. Memanggil orang untuk sholat azan itu. Ya. Jadi harus ada satu tempat di mana orang harus memanggil untuk bisa melaksanakan sholat. Itu azan. Ya. Apakah ada? Tidak ada di zaman sebelumnya. Ini ada di zaman Rasulullah SAW. Diperintahkan Rasulullah SAW Bilal itu untuk azan, memanggil orang untuk memulai sholat. Lafaz azan itu sampai terjadi di zaman Utsman bin Affan berubah. Ya, untuk memanggil sholat. Kemudian apakah benar orang yang azan? Mohon maaf nih, benar. Orang yang azan itu dijamin oleh Allah. Bahkan setan itu menjadi saksi. Di antara amal sholat yang luar biasa pahalanya itu muazin. Maka orang muazin niatkan karena Allah, bukan niat karena bekerja, niat karena Allah. Lillahi ta'ala. Saya memanggil orang untuk sholat, gitu. Ya, jadi jangan karena Allah, karena diberikan tugas, berikan amanah. Tapi kalau itu tanggung jawab karena tanggung jawab pekerjaan, lakukan itu karena Allah Subhanahu Wa Taala dan yang terbaik. Ya, gitu. Betul. Setan itu sampai bersaksi. Karena setan itu takut dengan suara azan. Jadi kalau ada orang dengar azan terus kemudian nggak suka kepanasan, itu berarti setan. Gitu. Jadi betul, setan nanti bersaksi kepada Allah. Muazin itu luar biasa. Ya. Kemudian yang keempat tadi apa? Orang meninggal dunia. Nah ini mukhtalaf. Ada yang mendhaifkan hadis itu. Ya. Ada yang mendhaifkan hadis itu, tetapi ada beberapa riwayat dilakukan oleh sahabat dan Rasulullah tidak melarangnya. Azan ketika anak yang baru lahir itu mukhtalaf. Ada yang mendhaifkan, ya, mendhaifkan tentang itu. Tapi hadis Imam At-Tirmizi, Imam An-Nasai, kitab fikih hadis yang ditulis oleh Syekh Muhammad, ditulis oleh Syekh Muhammad Ramadan, Syekh Muhammad ya. Kitab hadis yang berselisih dengan Syekh Nasruddin Albani. Hadis itu sahih menurut beliau, tapi menurut Syekh Nasruddin Albani hadis itu dhaif. Tetapi karena Rasulullah pernah melakukan atau Rasulullah pernah mendiamkan satu perkara, karena kaidah dalam usul fikih itu as-sukutu yadullu ala na'am. Jika Rasulullah diam itu boleh, maka boleh. Tetapi memang tidak ditemukan satu hadis tentang orang yang sudah meninggal dunia itu diazankan. Itu mukhtalaf. Ya, itu warisan para ulama saja, tetapi tidak ada satu hadis yang sanadnya kepada Rasulullah tentang orang diazani di kubur. Tetapi orang yang baru lahir itu ada sanad, ada yang mengatakan jayyid, ada yang mengatakan hasan, ada yang mengatakan dan seterusnya. Ya, jadi kalau ada mukhtalaf begitu, maka boleh memilih antara melakukan dan tidak melakukan. Tapi hemat saya melakukan lebih utama karena ada sanadnya. Begitu. Ya. Tapi kalau orang yang sudah di kuburan memang mukhtalaf. Karena itu tidak terjadi dimanapun kecuali hanya di Indonesia. Ya, untuk sebenarnya orang yang adzan di kubur itu untuk mengingatkan kepada orang yang masih hidup bahwa sebelum engkau diadani di sini, kalau ada azan datanglah. Begitu kira-kira mungkin begitu ijtihadnya para wali itu. Ya, tapi itu tidak terjadi zaman Rasulullah SAW. Karena orang sudah meninggal dunia, in qata amalu illa bi thalathin, kecuali amal solehnya, sedekah jariyahnya, ilmu yang bermanfaat dan
al-waladu sholih yad'u bih, anak soleh yang mendoakannya. Cukup. Ya, gitu. Saya tambahkan dikit ya. Ini sudah Isya. Saya tambahkan dikit ya biar selesai ya. Nih. Yang berikutnya hadis sekalian, miliki target Ramadan. Ayo bapak-bapak, saya dan kita semuanya khatam Al-Quran, ngaji, sholat berjamaah, meningkatkan sholat sunnah. Sholat sunnahnya ditambah. Ya. Dan mohon maaf nih, saya tadi malam ada yang bertanya, Ustadz, kami tidak pernah meninggalkan sholat taraweh berjamaah 23 rakaat dan kami khusyuk Ustadz. Tapi kami tidak sholat wajib. Bagaimana sholat taraweh itu nasibnya? Tidak ada gunanya. Ya, sholat taraweh berapapun rakaat, berapapun jumlahnya, bahkan khusyuk, bahkan nangis kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi tidak melaksanakan sholat wajib, maka sholat taraweh itu tidak ada nilainya di hadapan Allah. Walaupun itu di bulan Ramadan, karena sholat wajib lebih utama untuk dijaga. Bagaimana Ustaz jika kami tidak sholat taraweh di bulan Ramadan? Apakah kami dosa? Tidak. Tapi jika mampu melakukan nilainya sama dengan sholat wajib, maka jangan tinggalkan walaupun hanya 2 rakaat ditambah 1 witir. Gitu. Kita nggak mesti sholat berjamaah sekalian. Sholat di rumah boleh, sholat taraweh untuk menjadikan rumah-rumah kita ini seperti masjid, tempat sujud, bukan seperti kuburan. Yang terakhir, mempersiapkan sedekah, zakat. Ini prioritas Bapak sekalian. Ya, sedekah. Kita harus berjanji kepada diri sendiri bagaimana caranya setiap kali buka puasa ke masjid saya bawa sesuatu agar orang lain juga merasakan nikmatnya, bawa yang terbaik. Dan minta doa kepada sahabat-sahabat yang berbuka puasa itu agar keluarga kita, anak-anak kita, bahkan rezeki yang seret itu akan didatangkan oleh Allah. Sedekah, hitung sedekah. Zakat juga begitu, prioritaskan zakat mal, zakat yang mesti harus kita keluarkan. Lebih-lebih antum yang punya emas yang disimpan, ya keluarkan 2,5%. Mudah-mudahan ini membuka kesulitan kita, menjauhkan mara bahaya, balak-balak kita dijauhkan oleh Allah, musibah dijauhkan oleh Allah. Saya dan kita semuanya bisa bergandengan tangan, umat Islam ini bersatu, keluarga kita bersatu. Mudah-mudahan kita bisa berkumpul surganya Allah Subhanahu Wa Taala insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Saya pikir cukup. Karena sudah masuk Isya, mudah-mudahan pertemuan saya dan kita semuanya, karena ini ngaji terakhir untuk saya, nggak tahu Ramadan akan ada atau tidak. Yang jelas mudah-mudahan ini menjadi amal soleh bagi saya, manfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah terima kita semuanya menjadi orang-orang muttaqin insyaallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana, ya Allah ampuni dosa kami ya Allah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ampuni jika kami sering ingkar ya Allah, tangan kami pernah mengambil yang bukan hak kami. Perut kami pernah memakan yang apa yang Kau haramkan ya Allah. Lisan kami pernah mencaci menghina orang lain ya Allah. Fikiran kami mudah berburuk sangka kepada siapapun ya Allah. Ampuni kami jika hati kami juga pernah iri, dengki, marah kepada orang lain. Ampuni kami ya Allah. Jadikan bulan Sya'ban ini bulan taubat kami ya Allah, sehingga kami bisa menikmati semua perintah-Mu di bulan Ramadan ya Allah. Ya Allah ya Aziz ya Malikal Qudus, kokohkan keyakinan kami ya Allah. Lembutkan hati kami ya Allah. Ringankan kaki kami untuk melaksanakan perintah-Mu dengan sungguh-sungguh ya Allah. Mampu menjauhi larangan-Mu dengan sungguh-sungguh pula ya Allah. Mudahkan kami membayar hutang-hutang kami, hutang kepada Engkau ya Allah, termasuk hutang pula kepada saudara-saudari kami ya Allah. Jika kami terhimpit sulitnya hidup karena hutang ya Allah, datangkan rezeki kami ya Allah. Lunaskan hutang-hutang kami ya Allah. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan. Berikan kepada kami ya Allah rezeki yang halal yang baik yang Engkau berkahi ya Allah. Wa amalan mutaqabbala, terimalah amal soleh kami. Wa shifaan min kulli da'i wa saqamin, dan berikan kami obat dari segala macam penyakit ya Allah. Jika ada di antara kami sedang sakit, angkat penyakit kami ya Allah. Jika ada di antara orang tua kami sedang sakit, angkat penyakit mereka ya Allah. Lipat gandakan sabar kami ya Allah, lipat gandakan sabar kami ya Allah, lapangkan hati kami semuanya ya Allah. Rabbana wa taqabbal du'a, Rabbighfir walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya mujibas sa'ilin. Mohon maaf kalau ada salah saya yang pastinya banyak salah, banyak khilaf di hadirin jamaah sekalian. Mohon keikhlasannya, mungkin keridhaannya. Mohon maaf atas segala kekhilafan termasuk sengaja yang maupun yang saya tidak sengaja.
Jazakumullah khairan jaza. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.